Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya ya. Saudara, berjumpa lagi bersama saya Dita Oktar Mauludia di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi Kamis 29 Juli 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro berdampak pada bisnis perhotelan di Kabupaten Ketapang. Salah satunya Hotel Grand Jury Ketapang yang mengalami penurunan omset hingga 50%. Pelaku bisnis perhotelan ikut merasakan dampak kebijakan PPKM Mikro yang diterapkan dalam rangka memutus rantai virus COVID-19. Salah satu hotel yang terdampak yaitu Hotel Grand Jury Ketapang. Manajer Hotel Grand Jury Yakub mengatakan, di masa PPKM ini rata-rata kamar hotel hanya berisi 20-30%. Ia juga mengatakan sebagian besar tamu yang menginap di Hotel Grand Jury rata-rata para pekerja dari luar Kabupaten Ketapang yang akan bertugas di Kabupaten Ketapang. Baik, saat ini memang kami memang terdampak langsung Bapak ya. Jadi sejak dicanangkan PPKM, sebenarnya maksudnya sangat baik Pak ya, untuk kita mencegah penyebaran daripada COVID ini. Secara bisnis kami turun di angka 2-5% sejak PPKM itu dilangsungkan beberapa minggu lalu sampai saat ini. Sebelum PPKM itu ada, kami itu biasanya tingkat hunian kami sekitar 50-60% setiap hari. Saat ini agak turun memang, jadi kita sekitar 30-20 kamar, 20% lah setiap hari seperti itu. Ya, dan ini juga dampak yang paling besar adalah tamu-tamu dari luar agak terhambat datang karena mereka juga mempersiapkan segala sesuatu yang memang berhubungan dengan perjalanan mereka. Jadi memang kalau kami kan ini kan ada di mana-mana hotelnya ya. Kebetulan juga kalau mau kemari kan syaratnya harus lebih dari yang di provinsi lain ya. Kalau di Kalbar otomatis mereka kan harus ada PCR dan sebagainya. Ini yang juga yang juga agak berat. Saya rasa kabupaten sekitar juga dia mengalami hal yang sama. Untuk keluar dari daerah juga pun mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk supaya mereka bisa jalan. Ya, harapan kami sih PPKM ini memang wajib kita ikutin, mudah-mudahan bisa segera bisa teratasi agar bisnis kita bisa kembali jalan kembali, bisa normal lagi. Tidak bisa cepat memang, tapi memang bertahap lah, mudah-mudahan kita berharap supaya bisa. Prokes kami sendiri diwajibkan untuk memakai 2 masker. Kami double masker pertama masker kesehatan, terus memasker ini sendiri, dan para tamu diwajibkan untuk ketika mereka masuk mereka harus otomatis hand sanitizer kami ada, terus mengukur suhu badan. Apabila suhu badannya lebih ya kami minta tolong untuk tidak masuk ya, paling enggak ya kita serahkan begitu. Tapi rata-rata yang datang kemarin memang di bawah 37. Paling tinggi kemarin saya lihat itu 36,5 yang ada di sini, yang mereka harus langsung lakukan itu. Ketat sekali, tamu makan pun harus pakai hand sanitizer ya, dan mereka juga harus pakai masker. Hotel Grand Jury juga menerapkan protokol kesehatan dan menghimbau para tamu agar mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama demi memutus rantai virus COVID-19. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menyerahkan bantuan 2 unit mobil ambulans kepada Puskesmas Sungai Kakap dan Puskesmas Rasaujaya pada hari Rabu 27 Juni 2021. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap dengan adanya kehadiran 2 unit mobil ambulan tersebut dapat mengingatkan masyarakat bahwa harus selalu menjaga diri satu sama lain agar tidak ada warga yang menjadi bagian dari pasien kedua unit mobil ambulan tersebut. Bertempat di halaman kantor Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan menyerahkan langsung bantuan kedua unit mobil ambulan kepada pihak puskesmas. Kedua unit mobil ambulan tersebut diberikan kepada 2 puskesmas, yakni Puskesmas Sungai Kakap dan Puskesmas Rasaujaya. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan meminta dengan kehadiran mobil ambulan ini dapat melayani warga di wilayah sekitar puskesmas apabila ada yang ingin rujuk ke rumah sakit.
Selain itu, Muda Mahendrawan berharap dengan adanya kehadiran 2 unit mobil ambulan tersebut dapat mengingatkan masyarakat bahwa selalu menjaga kesehatan dan menjaga diri satu sama lain agar tidak ada warga yang menjadi bagian dari pasien 2 unit mobil tersebut. Ini tidak banyak bergerak untuk ngangkut pasien yang sampai ini. Tapi makanya tadi mobil ini bisa diingatkan orang supaya jangan jadi pasien mobil ini gitu Pak maksudnya. Kalau bisa, ini cara kita harus ada strategi kreatif juga, ya kan? Untuk mengingatkan, Bapak Ibu, jangan pengen naik mobil ini ya, gitu. Semuanya gitu. Nanti yang anunya. Jadi memang harus ada narasi-narasi yang menyentak kesadaran publik juga, betul nggak? Kalau bisa mobil ambulan itu keliling mengatakan, Bapak Ibu pengen nggak naik mobil ini, gitu kan? Jangan ya. Nah, caranya, ayo jaga maskernya, jangan kumpul sembarangan. Kalau datang cuci tangan ini segala macam. Nah gitu. Kira-kira kita mulai dengan narasi yang kira-kira, karena kalau narasi yang normatif kayaknya masyarakat sudah jenuh, capek dia dengarnya. Mungkin dia udah bosen kali. Pak Muda nih ngomong ini ya terus, siapa ngomong-ngomel ya misalnya kan. Nah, jadi orang mungkin perlu narasi-narasi yang kita balik supaya dia menyentak kesadaran dia. Bapak Ibu semuanya, yuk warga, ada yang pengen naik mobil ini enggak gitu. Nah, kalau ini harus kita hindari. Jangan sesekali kita berusaha untuk bagaimana agar bisa semuanya menyadari, jangan beresiko, jangan kita selalu berusaha menghindari resiko-resiko kumpul yang tadi itu. Nah, mudah-mudahan ini akan justru malah lebih bisa memberikan semacam menyentak kesadaran kolektif semuanya agar justru mobil ini kehadirannya malah memberikan semacam perubahan sikap pola cara. Jadi tidak usah lagi ada yang memandang remeh dan terus dia peka dengan situasi dan selalu berusaha menjaga ya, sekitarnya. Dan kalau mau emosi, mau marah, ingat lagi, janganlah nanti drop pula imun nih. Nah, orang yang dimarah bisa drop, orang yang marah lebih parah lagi, jantungnya berdegup, kemudian akhirnya malah banyak drop juga imunitasnya, habiskan energi. Jadi sekarang ayo kita sejenak semuanya, pikiran yang jernih, segarkan semuanya. Jangan lupa olahraga tapi tidak usah berlebihan, yang penting kita cukup dan ketenangan pikiran harus terjaga. Pak, tadi disinggung menggunakan dana APBD. Kalau untuk 2 buah ambulan ini berapa Pak? Anggarannya berapa ya kemarin? 360. 2 mobil ambulan ya? 1 mobil ya? 1 mobil. Ya ini sudah lumayan nih dengan harga segitu. Saya kira komplit lah. Tapi sekali lagi saya pesankan masyarakat nanti kalau lihat mobil ini lewat terus dalam hati pikiran bilang dalam hati saya tak mau naik mobil itu. Sementara untuk pembelian kedua unit mobil ini menggunakan dana APBD pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan total 1 unit mobil ambulans seharga Rp360 juta. Muda Mahendrawan juga menghimbau warga Kuburaya agar selalu menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas tubuh supaya tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyatakan jika ketersediaan stok vaksin di wilayah Kuburaya saat ini masih menipis. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap pendistribusian vaksin dari pemerintah pusat bisa segera tiba, sehingga di bulan Agustus tahun 2021 ini sudah tersedia, mengingat antusias warga sangat tinggi mengikuti vaksinasi. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan, jika ketersediaan jumlah stok vaksin di Kabupaten Kuburaya saat ini sudah sedikit. Saat ini pemerintah Kabupaten Kuburaya juga telah mengirimkan surat dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk itu Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap pendistribusian vaksin dari pemerintah pusat bisa segera tiba sehingga di bulan Agustus tahun 2021 ini sudah tersedia, mengingat antusias warga sangat tinggi mengikuti vaksinasi. Muda Mahendrawan menambahkan dan menilai bahwa sebaran vaksin yang dilaksanakan di beberapa tempat sudah sangat efektif. Hal tersebut adanya timbul kesadaran masyarakat. Kita sudah teriakkan melalui baik Pemda, surat maupun koordinasi dengan
pemerintah pusat ya. Kemarin juga Pak DPD, Pak Supriyanto dan juga dari DPR RI juga beberapa semuanya termasuk. Saya kira sekarang pemerintah pusat kan lagi berusaha, lagi berupaya bisa percepatan dengan Presiden dan Menteri Kesehatan kemarin. Nah semoga saja nanti pendistribusiannya, pengirimannya bisa cepat. Harapan kita Agustus ini di minggu pertama bisa efektif karena masyarakat Kuburaya sendiri sudah luar biasa antusiasnya. Ya kita sudah menyusun jadwal kemarin itu maksudnya supaya memantik semua titik dengan cara sebaran itu saya efektif menurut saya. Karena apa? Pertama dengan cara sebaran semua titik itu cepat tahu informasi tentang vaksinasi. Kesadarannya muncul. Kalau kita selalu menumpuk dipusatkan itu kan tidak menyebar informasinya. Ya makanya karena di bawah kan ada RT, ada kader kesehatan yang hidup bersama dengan masyarakat dan mereka juga berasal dari masyarakat sehingga cepat informasi ke bawah dan juga ini membuat kesadaran untuk vaksinasi jadi lebih efektif dan cepat. Nah sebaran kekebalan herd immunity ini juga lebih cepat di bawah. Itu yang kita jadikan konsep strategi pembagian Kuburaya dalam vaksinasi juga. Nah makanya kalau stok vaksin ada, nah kita tentu akan berupaya cepat supaya semua ini bisa lebih maksimal mengejar kekebalan kelompok di tiap-tiap dusun, ya, tiap dusun dan RW supaya nanti terukur yang kita jalankan. Nah, termasuk saya kemarin diundang Dandim untuk bicara bersama Kota Pontianak sebagai kota. Nah harapan kita efek ini sama-sama menjaga antara kota dan Kuburaya kan tidak ada batas. Apalagi kalau bicara pandemi, wabah, mana pula ada batasnya. Sementara Supriyanto, anggota DPD RI, menyatakan dirinya telah menyurati Kementerian Kesehatan terkait kekurangan vaksin dan surat tersebut langsung direspon pihak Kementerian Kesehatan. Jadi tim dari pusat untuk mensosialisakan vaksin dan mempertanyakan kepada pemerintah pusat agar vaksin ini betul-betul menyeluruh nantinya. Karena satu-satunya ya dengan vaksin ini kita menjaga agar masyarakat kita terhindar selain dari prokes ya. Vaksin ini merupakan solusi. Saya sudah nyuratin kemarin, Kementerian Kesehatan langsung dan pada hari itu diterima oleh beliau. Namun itu lagi mudah-mudahan pemerintah masih mengusahakan ini berkenaan dengan anggaran karena terus terang dari anggaran 2.700 triliun itu negara kita masih kekurangan. Mungkin itulah yang mudah-mudahan pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih selalu mengusahakan. Karena memang betul Bu Sri Mulyani itu adalah partner kerja kita. Kami tiap bulan rapat kerja dengan beliau dan beliau ungkapkan memang pemerintah lagi mengusahakan agar semua masyarakat ini bisa mendapatkan vaksin. Kekurangan vaksin tidak hanya terjadi di wilayah pemerintah Kabupaten Kuburaya. Kekurangan stok vaksin juga terjadi di tingkat provinsi. Dan pemerintah Kalimantan Barat masih menunggu kedatangan vaksin dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Kuburaya di Tauk Tari Mauludea, Emma Marudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya di Tauk Tari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.